Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan semuanya, ahlan wa sahlan kepada seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada webinar muamalah yang diprakasai oleh Aswaquna bertemakan riba syariah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Masya Allah, telah bersama kita semua kurang lebih ada 100 peserta, di mana ini menjadi bukti bahwasannya kita sama-sama bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang insya Allah akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, di mana tema ini mungkin sudah terlalu mainstream untuk beberapa orang dari kita, akan tetapi ini perlu diperdalami lagi karena banyak sekali sisi-sisi yang tidak bisa dilihat dari kacamata awam saja. Dan sebelumnya, apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya di weekend pada kesempatan malam kali ini. Terlebih, sangat banyak sekali peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik itu merupakan praktisi, dosen, ataupun mahasiswa dan pelajar tingkat lainnya. Kami ucapkan terima kasih sebenarnya sebesar-besarnya. Sebelumnya, izinkan kami bacakan rundown acara pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh founder Aswakuna, kemudian akan langsung masuk ke dalam sesi webinar yang insya Allah akan dibimbing, akan dipandu oleh moderator Ustadz Abdurrahman Zahir, hafizahullah ta'ala, dan selaku pemateri Al-Ustadz Ahmad Suryana, hafizahullah ta'ala. Kemudian di akhir sesi akan ada sesi tanya-jawab beserta diskusi yang berkaitan dengan topik pembahasan pada malam hari ini. Nah, teman-teman semua, barakallahu fikum, seperti yang telah admin share tadi di grup, di mana ada beberapa peraturan yang perlu kita perhatikan pada saat jalannya kegiatan webinar pada malam hari ini. Terutama untuk menjaga ketenangan bersama teman-teman semua, barakallahu fikum, hendaknya kita saling berhati-hati dalam menyalakan speakernya ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang lagi di jalan, dengar suara klakson, atau ada yang lagi masak dan lain sebagainya sambil mendengarkan webinar. Nah, adapun kalau yang sudah posisinya sudah enak nih, sudah di rumah, sudah di kamar, nah alangkah baiknya bisa memegang buku, membuat resume yang mungkin nanti resumenya bisa di-share ke teman-teman yang belum hadir di sini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Oke teman-teman semua, barakallahu fikum. Tidak berlama-lama, nah kita ini langsung beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari founder Aswakuna, di mana beliau ini masih muda. Dan beliaulah yang memprakarsai berdirinya Aswakuna ini sebagai bentuk pembelajaran, edukasi, baik berupa literasi dan lainnya dalam perkara ekonomi syariah dan fikih muamalah. Kepada saudara Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat sore menjelang malam para peserta webinar muamalah riba syariah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan selaku founder dari Aswakuna. Terbentuk sejak 24 Mei 2021 Masehi atau 12 Syawal 1442 Hijriah. Aswakuna adalah platform edukasi fikih muamalah dan keuangan syariah yang berhaluan i'tidal atau pertengahan, serta juga komprehensif dalam penyajian informasi dan materinya, pun memadukan sumber-sumber keilmuan kontemporer dan klasik dengan pemahaman 3 generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, di sini Aswakuna mengemban misi dakwah fikih muamalah dan keuangan syariah. Insya Allah kami hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat luas umumnya akan pengetahuan seputar transaksi dan interaksi atau muamalah antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dengan sekitarnya, yang tentunya ditinjau dari perspektif syariat Islam. Tim kami terdiri dari alumni LIPIA Jakarta dan Timur Tengah. Nah, mungkin ini juga akan menjadi langkah awal kami membersamai rekan-rekan dan peserta sekalian dalam berusaha belajar dan terus belajar untuk mencari keberkahan dalam setiap aktivitas kita mencari rezeki, berusaha mengetahui halal haramnya transaksi kita sehari-hari, serta memperbaiki interaksi dan adab-adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama manusia, juga terhadap sekitar kita. Demikian bagi para peserta, semoga dapat mengambil manfaat dari acara pada kesempatan malam hari ini dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada saudara Ahmad Hasan selaku founder Aswakuna. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan sambutan yang luar biasa, di mana teman-teman semua kita telah mendengar sebuah sambutan yang menjelaskan latar belakang berdirinya serta visi misi kedepannya untuk Aswakuna. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi kenyataan berupa realisasi kedepannya untuk kita selaku para penuntut ilmu serta para praktisi ataupun lainnya dalam mengembangkan keilmuan kita dalam fikih muamalah dan ekonomi syariah yang seperti kita tahu bersama nih. Perkembangan ekonomi syariah sangat luar biasa di Indonesia, apalagi di beberapa tahun kebelakangan ini di mana banyak sekali plan-plan yang diciptakan oleh baik itu lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta lainnya terkait pengembangan ekonomi syariah. Dan begitu pula juga perlu adanya pengetahuan kita terkait batasan-batasan mana yang tidak boleh dilanggar. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Kita akan langsung saja masuk ke sesi webinar yang insya Allah akan dipandu oleh moderator kita Al-Ustadz Abdul Rahman Zahir. Sebelum masuk, izinkan saya memperkenalkan dan membacakan CV beliau. Ya, tentang moderator. Ini Ustadz Abdurrahman Zahir BA. Beliau alhamdulillah telah menyelesaikan pendidikannya di Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University atau lebih dikenal LIPIA Jakarta di bidang Strata 1 Bisnis Administrasi pada tahun 2021 ini. Akan tetapi beliau ini Masya Allah memiliki pengalaman yang sudah lama dan sudah malah melintang di dunia ekonomi syariah dan dunia dakwah pada beberapa tahun kebelakangan ini. Next, selanjutnya, silakan admin. Nah, ini pengalaman beliau. Beliau aktif juga menjadi kader pendidikan dasar MUI di Kota Bandung. Kemudian beliau juga aktif dalam berorganisasi ataupun kegiatan volunteer lain yang diadakan pemerintah ataupun pihak tempat pendidikan. Kemudian beliau juga mengikuti training dai ekonomi syariah yang diprakarsai oleh Bank Syariah Indonesia, di mana training ini merupakan salah satu training yang
bertujuan untuk mencetak kader ulama yang komprehensif dalam bidang ekonomi syariah. Dan beliau ini ya teman-teman semua, barakallahu fikum, merupakan salah satu juga nih co-founder dari Aswakuna ini sendiri. Dengan adanya beliau ini, insya Allah akan terus berkembang Aswakuna bersama antum-antum juga yang senantiasa mensupport Aswakuna ini menjadi lebih baik ke depannya. Dan boleh lanjut, admin? Tolong. Nah, untuk ini, karena sudah masuk sesi pemateri, kepada moderator, apakah sudah tergabung dengan kami moderator? Al-Ustadz Abdurrahman Zahir. Alhamdulillah sudah. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Antum gimana Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Untuk tidak berlama-lama nih Ustadz, Ana izin menyerahkan kelanjutannya kepada antum selaku moderator pada kesempatan malam hari ini. Semoga kiranya kita semua bisa mengambil faedah dan kembali mengingatkan teman-teman untuk kita senantiasa menjaga ketenangan Zoom dengan memute speaker kita masing-masing dan menjaga adab-adab lainnya, dan jangan lupa untuk membuat resume. Oke teman-teman, nanti kita bertemu lagi di akhir. Untuk sekarang kita serahkan kepada Al-Ustadz Abdurrahman Zahir. Tafadhal Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك نسأل الله عز وجل أن يمن علينا الإخلاص والاستقامة والثبات في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد, alhamdulillah ikhwas sekalian, kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi via virtual ya, di tengah kondisi COVID-19 yang masih membayang-bayangi kita. Semoga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat wabah ini dan memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga aktivitas berjalan dengan normal kembali. Salat bersalam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di hari kiamat melalui perantara beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah selama berapa jam ke depan atau beberapa menit ke depan mungkin ya, kami akan membersamai pemateri kita yaitu Ustadz Ahmad Suryana, BBA, DBA. Ya, beliau merupakan ustadz kami juga, ya, meskipun satu alma mater dan satu kelas, tapi beliau Masya Allah sudah melalang buana dakwah. Ya, jadi kami banyak beristifadah dengan beliau dan beliau merupakan pembina ya, istilahnya di Aswakuna ini ya. Jadi sedikit membacakan biografi beliau ya. Mungkin beliau sudah menamatkan 3 jurusan sekaligus ya di LIPI Jakarta dengan berbagai program pendidikan ya, mulai dari program Ta'hil Mu'allimin, kemudian program program diploma Ali ya dari sendiri, bahkan sudah menamatkan S1 daripada IDARI. Kemudian beliau juga merupakan salah satu, kalau kita bilang DPS ya, di berbagai macam lembaga keuangan syariah, LKS. Kemudian beliau juga sekarang saat ini sedang membina ya, kalau kita bilang membina beberapa usaha ya. Pengalaman kerja beliau di PT Indofarma, kemudian beliau juga memiliki walimahislami.com, kemudian pernah menjadi guru SDIT Al-Arabi, kemudian juga menjadi salah satu founder daripada Sekolah Muamalah Indonesia. Dan Masya Allah beliau juga sudah banyak mengisi kajian seputar fikih muamalah dan sudah banyak juga memiliki karya-karya ya, karya-karya di antaranya adalah haram bisnis online, kemudian 7 cara identifikasi riba, kemudian sangat banyak sekali. Nah ini juga nih ya, solusi modal tanpa riba, karya-karya beliau, dan kami pribadi termasuk salah satu yang menikmati karya-karya tulis beliau dan manfaatkannya sebagai media untuk kajian. Ya Masya Allah. Kemudian beliau juga saat ini sedang membersamai Urun ya, PT Urun RI ya,
atau bentuk crowdfunding sekuritas yang mana itu merupakan pertama di Indonesia. Beliau menjadi salah satu syariah compliance ya, di sana, dan insya Allah beliau adalah pembina daripada Aswakuna, yang mana nantinya Aswakuna ini akan menjadi salah satu, kalau kita katakan sebagai media ya untuk edukasi seputar ekonomi syariah, dan ke depannya insya Allah akan kita buka menjadi sebuah lembaga consulting syariah bisnis consultant. Kemudian kalau kita telisik lebih dalam lagi ya, beliau aktif di Facebook ya, di sosial medianya juga memiliki akun Instagram @ustadz.ahmadsuryana ya. Bisa berkomunikasi dengan beliau di Facebook maupun di Instagram, dan banyak ya status beliau. Saya juga salah satu penikmat daripada status beliau berkenaan dengan fikih muamalah, ekonomi syariah ya, berkenaan dengan kalau kita katakan tren-tren ekonomi syariah terkini, beliau sangat up to date sekali ya. Bahkan kita teman-teman di Aswakuna ini juga banyak berkonsultasi kepada beliau, dan oleh karena itu kami ya sangat yakin sekali bahwa beliau adalah salah satu narasumber yang paling tepat untuk saat ini ya, karena memang kita ingin membuat edukasi ekonomi syariah ini tersebar ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya memang kita guide dulu dari generasi muda ya, karena memang kita saat ini sudah tahu ya, berada di bonus demografi yang mana usia muda lebih banyak daripada usia tua dan usia anak-anak, sehingga sangat besar sekali potensinya untuk kita manfaatkan sebagai media untuk mempelopori generasi ekonomi syariah yang mana memang paham fikih muamalah ya, bukan hanya gembor-gembor sana sini berkenaan dengan ayo hijrah ekonomi syariah, tapi nggak paham substansi daripada fikih muamalah itu sendiri. Karena memang yang paling penting justru fikih muamalahnya kan, sehingga kita tidak terkelabui dengan berbagai macam nama dan brand di luar sana yang mengatasnamakan syariah, tapi secara sistem dan secara metode, secara skema masih belum syariah. Oleh karena itu pembahasan kita di malam hari ini sangat menarik ya. Mungkin beberapa teman-teman memang mengomentari judul daripada pembahasan kita adalah riba syariah tanda tanya begitu kan. Makanya sedikit clickbait mungkin ya, sedikit clickbait, tapi dalam artian memang ini justru menjadi tanda tanya kita semua. Apakah ada riba syariah begitu kan? Atau memang bukan riba syariahnya yang ada, tapi memang justru akad-akad yang kita selama ini anggap itu halal, artinya itu jual beli yang halal gitu kan, tapi ternyata itu justru riba begitu. Apakah seperti itu gitu? Nah, jadi memang akan kita bahas lebih lanjut bersama narasumber yang sangat kompeten. Oleh karena teman-teman, kami harapkan juga sekali lagi kami ingatkan ya, untuk memerhatikan secara seksama. Nanti akan 30 menit pemaparan daripada pemateri, kemudian dipersiapkan pertanyaan terbaiknya ya di kolom komentar dengan format nama, kemudian domisili, kemudian pertanyaannya ya. Silakan di chat di kolom komentar. Jadi nanti kita akan ada sesi diskusi ya. Jadi silakan bagi yang bertanya, usahakan pertanyaannya memang berkaitan dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini ya. Jadi usahakan jangan di luar tema, sehingga kita hanya berfokus ke dalam pembahasan dan manfaatkan waktu untuk beristifadah sebanyak-banyaknya daripada tema ini. Kemudian kami ingatkan juga kepada teman-teman sekalian, sangat penting sekali ya untuk men-share juga nanti hasil daripada resume di Instastory, bisa di tag Aswakuna ya, sangat, karena bagi teman-teman yang mungkin nanti belum sempat hadir bisa juga melihat dari share Instastory-nya ya, atau nanti share di WhatsApp story kah atau media-media lainnya. Kemudian kami harapkan juga nanti teman-teman ikut partisipasi ya, bahwa di malam hari ini kita insya Allah akan membagi-bagi hadiah ya, bagi-bagi hadiah, diantaranya adalah buku, kemudian ada magic perfume itu ya, magic perfume, kemudian ada lagi dari berbagai macam sponsor lah yang akan memberikan hadiah. Insya Allah nanti pengumumannya akan diumumkan pada hari Senin 19 Juli, dan metode dari giveaway-nya itu nanti ada link ya, akan dikirimkan di kolom komentar atau kolom chat ya, nanti bisa dibuka menjawab soal pertanyaan yang akan diberikan. Nanti soal tersebut memang berasal daripada materi kita pada malam hari ini. Jadi kami harapkan teman-teman untuk memperhatikan secara seksama, dan
betul-betul mencatat ya dengan baik sehingga nanti pertanyaan yang dihasilkan pun pula berbobot begitu ya untuk teman-teman kita semua. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita sapa dulu ya pemateri kita. Ustadz Ahmad Suryana sudah hadir kah? Sudah. Alhamdulillah. Iya. Ya, kita sudah bacakan juga profil antum, Ustadz. Alhamdulillah sudah berkenan untuk bisa membersamai kita selama beberapa jam ke depan atau selama beberapa menit kemudian. Kalau berjam mungkin kelamaan ya, Ustadz. Ya mungkin jadi kira-kira mau dilangsungkan apa gimana, Ustadz? Apa kita mau bridging dulu nih? Atau langsung lebih efektif, nggak ada masalah. Iya. Oke, ya. Baik, kepada Ustadz Ahmad Suryana, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sambil menunggu peserta yang lain, kita muqaddimah yang pengantar masuk ke pembahasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin rahimakumullah, rekan-rekan sekalian dengan berbagai macam profesi dan latar belakang ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Yang paling penting adalah nikmat keistiqomahan kita di atas dinul Islam sampai hari ini ya. Kita masih ya bisa bertatap muka ya, talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Nah, ini merupakan nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada hari ini ya. Karena orang-orang yang bisa hadir menuntut ilmu ya, terutama pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang telah Allah pilih. Ini orang-orang yang telah Allah pilih untuk ya Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar ya, meskipun tidak keluar ya karena PPKM, kita kajian melalui Zoom ya, untuk belajar ilmu syar'i, yakni ilmu tentang syariah, ya maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan nikmat. Mengapa? Karena tidak setiap orang yang memiliki waktu luang, orang yang memiliki kemampuan, kesehatan ya, itu bisa meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Ya Allah lah yang memberikan taufik kepada para hadirin sekalian ya untuk mampu ya mendaftar, melakukan registrasi, kemudian menyaksikan kajian di antara kajian ilmu agama ini ya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian nikmat yang tidak kalah pentingnya, kita bersyukur pada Allah SWT masih diberikan nikmat sehat walafiat ya, di tengah pandemi ini. Mungkin ada beberapa saudara kita atau bahkan banyak sekali ya sekarang kabar kematian ini sudah menjadi kabar yang rutinitas ya, setiap hari di sosial media, di grup-grup WA kita masing-masing. Mungkin kita sudah biasa mendengar kabar entah itu saudara kita, rekan kita ya, teman kita, tetangga kita yaitu meninggal ya. Kita doakan agar mereka syahid yang terkena pandemi ini, dan kita yang Allah selamatkan, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar sisa umur yang kita gunakan ini barakah ya, barakah bermanfaat ya, agar menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat kelak. Nah, pembahasan pada hari ini memang tidak murni, betul kata Al-Ustaz Abdurrahman dari Zahir ya, agak sedikit clickbait ya, tapi tidak sepenuhnya merupakan judul yang akal-akalan atau boleh dibilang rekayasa. Tidak, ini memang pembahasan yang sesungguhnya ya. Jadi riba syariah, nah karena memang
tanpa adanya ilmu, ya kita sebagai kaum muslimin, ya sebagai masyarakat terutama yang awam, ya itu sangat sulit sekali membedakan di dunia nyata, ya di kehidupan kita sehari-hari, mana yang transaksi riba, mana yang benar-benar jual beli syariah. Ya, karena kita nggak melihat di masyarakat itu counter-counter atau merchant-merchant yang dengan terang-terangan menjual riba. Ya ada nggak toko yang bertuliskan toko riba? Ya di pinggir-pinggir jalan nggak ada. Ya nggak ada toko riba atau lembaga riba, nggak ada. Nah dari mana kita mengetahui semua ini? Kita mengetahui semua ini ya ini dengan belajar, ya dengan thalabul ilmi, di antaranya melalui media ini ya, dan yang diselenggarakan oleh tim Aswakuna ini ya. Ini mengetahui mana riba yang sebenarnya, mana yang jual beli, ya. Karena ini semua menjadi sama di akhir zaman ini, karena kita telah datang ya di masa apa yang Nabi SAW sabdakan. Ya, beliau SAW bersabda, la ya'tiyana 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal, amin halal amin haram. Nanti akan datang suatu masa di mana manusia tidak peduli lagi dari mana mereka mencari harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Nah kita sudah sampai di hari tersebut, ya apa yang telah beliau beritakan ya melalui wahyu, ya karena beliau ya mengetahui perkara yang gaib melalui wahyu, ya jadi bukan ramalan. Apa-apa yang beliau sabdakan merupakan wahyu, sehingga kebenarannya merupakan kepastian, ya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menyaksikan masyarakat ya banyak terkelabui atau tertipu dengan berbagai macam transaksi yang berlabel syariah, atau seakan-akan itu merupakan jual beli yang lumrah. Itu merupakan jual beli yang biasa saja. Nah, tapi ternyata ketika kita teliti lebih jauh, kita analisa lebih jauh melalui fakta-fakta alur transaksi, dan kita sesuaikan dengan dalil-dalil ya syar'i, ya ternyata banyak transaksi yang ternyata lumrah, kita anggap lumrah atau biasa dilakukan oleh masyarakat, itu merupakan transaksi ribawi, ya, dan ini merupakan musibah, ya, musibah dan bencana besar bagi perekonomian umat manusia, karena bencana yang terbesar di dalam ekonomi adalah bencana riba. Karena efek bahaya dari riba ini adalah efek sistemik, ya, yang mengganggu stabilitas sebuah negara. Ya, jadi riba ini, mengapa riba itu salah satu perkara yang harus kita dakwahkan ya, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada rekan, karena efek riba ini bukan hanya mengenai si pelakunya saja, ya, tapi juga berefek kepada perekonomian sebuah negara. Ya. Nah, kemudian mengapa kami angkat alasan lain ya mengapa kami angkat tema ini, yakni riba syariah? Ya, apakah memang tadi sudah disinggung oleh Al-Ustadz Abdurrahman Zahir ya, hafizahullah selaku moderator, tentang apakah benar di dalam syariat ini ada memang sesuatu yang dia menyerupai riba, ya, menyerupai riba, atau terdefinisi ya secara fakta transaksi dia merupakan skema yang sebetulnya mirip riba, ya, akan tetapi tidak dihukumi sebagai riba yang diharamkan. Insya Allah kita akan kupas pada pembahasan hari ini, ya, ini tema riba syariah, ya, dari berbagai macam contoh dan qawaid, ya. Nanti awal-awal akan saya berikan syarah tentang ayat-ayat riba, ya, kemudian contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan skema-skema ya, yang skema-skema transaksi yang dia menyerupai riba, ya, menyerupai riba, akan tetapi itu dibolehkan secara syariah. Makanya kita angkat tema riba syariah, ya, karena tidak semua yang berskemakan riba itu diharamkan. Ini juga untuk menepis kelompok-kelompok ekstrim kiri ya di bidang ekonomi syariah ketika berdakwah, yang mengharamkan semua yang berkaitan dengan terutama perbankan, ya. Jadi ada sebagian memang pergerakan ya yang lebih anti terhadap beberapa lembaga ya, seperti perbankan, asuransi, ya, dan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Akan tapi tidak menganalisa lebih lanjut apakah lembaga-lembaga tersebut ya benar-benar secara fakta transaksinya mengandung keharaman riba atau tidak. Jadi pukul rata, ya, semua haram.
Nah, kemudian yang kedua kita akan mengupas contoh-contoh ya, contoh-contoh yang tadi sudah saya singgung berupa transaksi-transaksi yang dianggap syariah oleh masyarakat, ya, jual beli yang syar'i, akan tapi ternyata pada faktanya kalau kita bedah lebih lanjut itu merupakan transaksi riba dan ini harus kita jauhi. Ya, baik, agar mengefisienkan waktu ya, saya izin share screen sebentar. Ya, tampil layarnya pada hadirin sekalian. Bila tampil Ustadz. Tampil, oke. Ya, tadi sebagai mukadimah sudah saya sampaikan. Kita langsung masuk ke materi. Sebentar. Ya, jadi alasan kami mengangkat tema riba syariah ini ya, karena memang perkara riba ini tadi, efek riba merupakan efek yang menyebabkan bencana ekonomi terbesar, ya, dan efeknya adalah sistemik. Ya, efeknya adalah bisa menghancurkan perekonomian sebuah negara. Jadi mengingat pentingnya perkara riba ini dan banyak sekali kaum muslimin yang awam tentang perkara riba. Kemudian mengapa ada kata syariah di sini ya? Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, kita hendak meneliti apakah ada transaksi-transaksi ya riba yang berlabel syariah di lapangan. Ya, karena masyarakat awam nggak bisa membedakan dan tidak ada penanda penunjuk yang mana yang riba, mana yang tidak riba. Ya, kecuali masyarakat yang mau belajar ya talabul ilmi, yang belajar ilmu syar'i, maka mereka mengetahui riba dari ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama dan melalui dalil-dalil yang sahih. Kemudian insya Allah kita akan mengupas apakah ada riba yang sesuai dengan syariah dalam artian transaksi tersebut ya secara teori dan secara fakta menyerupai riba ya, akan tetapi dibolehkan secara syariah. Nah, kedua sisi ini akan kita kupas insya Allah. Jika ada yang kurang jelas, nanti moderator akan memandu jalannya diskusi dan tanya jawab. Nah, para hadirin sekalian rahimakumullah, yang perlu kita camkan dalam benak kita ya bahwasanya jual beli itu tidak pernah sama dengan riba. Ya. Jual beli ya tidak pernah sama dengan riba. Ya, perkara pembedaan antara jual beli dan riba ini merupakan perkara yang sangat penting ya. Bahkan Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ya menukil sebuah hadis di dalam kitabnya Dawabit Ar-Riba ya, sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwasanya perkara riba ya, ayat-ayat tentang riba ini adalah ayat yang terakhir diturunkan di dalam masalah al-ahkam ya. Jadi perkara riba adalah perkara ahkam yang terakhir diturunkan. Nah, ini menunjukkan adanya penekanan atau pentingnya agar manusia ingat tentang bahaya riba. Nah, sehingga kemudian para ulama juga menjelaskan perkara riba ini karena perkara yang terakhir diturunkan ya di dalam masalah ahkam, sehingga tidak banyak perincian ya, tidak banyak perincian atau tafsir ya, tafsir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak perlu khawatir karena ini adalah perkara muamalah. Dalam perkara muamalah ya insya Allah kita bisa menganalisa ya mana riba dan mana yang bukan riba ya, selain menggunakan dalil-dalil yang ada yang tersedia baik dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga kita terbantu dengan menganalisa melalui fakta alur transaksi ya. Karena hukum asal muamalah itu adalah mubah ya, sebagaimana sebuah kaidah al-asl fil muamalat wal adat akhir wa ibahah illa maqamad dalil ala khilafihi. Hukum asal perkara muamalah adalah mubah ya, boleh saja sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, oleh karena itu ya tidak boleh kita sebagai manusia mengharamkan sebuah transaksi atau mengatakan ini riba atau itu riba, melainkan kita bisa menjelaskan secara faktual, ya, secara fakta, secara alur transaksi di mana delik riba itu masuk ke dalam sebuah transaksi dan kategori riba jenis apa yang masuk ke dalam transaksi tersebut. Ya, jadi perkara muamalah ini insya Allah lebih mudah kita bahas dan lebih mudah bagi kita untuk memilih pendapat yang rajih karena ini sesuai dengan
logika, ya. Maka muncul di literatur ekonomi syariah tentang logika muamalah, ya, logika muamalah. Jadi ilmu muamalah ini sebetulnya bagi saya khususnya secara pribadi, ya, itu mirip seperti ilmu matematika, ya, mirip seperti ilmu matematika. Ya, jadi riba, transaksi yang haram, ya, itu bisa kita bedah dan bisa kita teliti delik keharaman apa yang masuk ke dalam transaksi tersebut, ya. Nah, di masyarakat kita banyak sekali kasus-kasus kontemporer, ya, terutama di zaman kita sekarang, ya, dari mulai tabungan bank, ya, leasing, pegadaian, marketplace, ya, e-money, MLM, ya, kemudian bitaqah takhfif, ya, kartu diskon, saham, sukuk, ya, KPR, dan produk-produk muamalah kontemporer yang lainnya. Itu semua tidak bisa kita lihat apakah mengandung riba atau tidak kalau kita tidak mengetahui ciri-ciri riba. Ya, ciri-ciri riba dan konsep, ya, yang membedakan antara jual beli dengan riba. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menurunkan ayat tentang riba, ya, di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah ayat 275, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay' mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, ini di ayat ini menceritakan yang pertama tentang keadaan, ya, keadaan orang-orang yang melakukan riba. Jadi orang-orang yang memakan riba atau mengambil riba, ya, ini menurut Syekh Sulaiman Al-Hayri, di sini dikosakatakan makan karena ini untuk perendahan bagi para pelaku riba, ya. Kalau bahasa kitanya tuh makan tuh, ya, kasar, ya, makan. Jadi orang-orang yang makan riba artinya mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, ya, lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat atau berkata innamal bay' mithlur riba. Ya, nah, inilah yang menjadi usul pembahasan kita insyaallah agar para hadirin, ya, dapat mengetahui perbedaan antara riba dan jual beli sehingga tidak tertipu lagi di lapangan atau di masyarakat, di transaksi-transaksi keseharian kita, mana riba yang berkedok syariah, ya, mana riba yang memang secara teori riba tapi ini dibolehkan, ya. Nah, ini akan lebih bisa memfilter mana yang jual beli, mana yang riba. Nah, ini sudah dikatakan, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika itu. Kalau kita melihat tafsir dari ayat ini, syarah tafsir dari ayat ini, ya, diantaranya yang bisa dibaca tafsir dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, menjelaskan tentang asbab nuzul ayat ini, ya. Innamal bay' mithlur riba. Jadi ketika itu orang-orang kafir Quraisy mengklaim bahwasanya jual beli itu sama dengan riba, ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di bait inilah fokus kita untuk membedakan antara jual beli dengan riba. Ya, kita lihat tafsir dari ayat ini atau penjelasan sebab turunnya ayat ini, ya. Mengapa orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengklaim bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Ya, ini ayat ini, ya, berturun berkaitan dengan jual beli kredit, ya, atau jual beli tempo. Ya, nanti teman-teman bisa cek di kitab-kitab tafsir, ya, tentang syarah atau tafsir dari ayat ini, asbab nuzul ayat ini. Ya, ini bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu mengklaim jual beli itu sama dengan riba. Nah, jual beli seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir ketika itu sama dengan riba? Ya, ini jual beli tempo atau jual beli kredit, ya, di mana harga kredit lebih mahal ketimbang harga tunai, harga cash, ya. Harga kredit lebih mahal ketimbang harga cash. Makanya mereka mengatakan kalau gitu sama aja dong, ya. Jual beli itu sama dengan riba. Ya, kenapa? Karena adanya pertambahan harga akibat perpanjangan atau pertambahan waktu pembayaran, ya. Bagaimana kita mengenal adanya istilah riba jahiliyah, ya, riba yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yakni denda keterlambatan. Jadi orang-orang jahiliyah ketika itu biasa melakukan riba jahiliyah, ya. Riba jahiliyah itu adalah an yabi ar-rajul al-bai' ila ajalin musamma
fa idza halal ajal lam yakun 'inda sahibi qada'un zada wa akhara anhu. Kata Imam Qatadah ya, menafsirkan ayat surat Ali Imran ayat 130, mendefinisikan tentang riba jahiliyah, bahwa riba jahiliyah adalah seorang melakukan transaksi secara tempo, dan ketika si nasabah jatuh tempo pembayaran dan dia tidak memiliki uang untuk membayar, maka zada wa akhara anhu, ditambahkan tempo pembayarannya ya, ditambahkan nilai piutang ya, yakni ditambahkan penalti atau denda, kemudian diakhirkan atau diperpanjang masa pembayaran. Nah, ini definisi riba jahiliyah. Nah, orang-orang Quraisy ketika itu mengklaim bahwasanya kalau begitu jual beli kredit sama dong dengan riba. Buktinya kan seperti yang kita lihat sekarang ya, kredit 1 tahun harganya sekian, total kalau di total sekian rupiah. Kalau 2 tahun total lebih mahal sekian rupiah. Kalau 3 tahun, kalau 5 tahun, 10 tahun, nah semakin panjang masa pembayaran, maka total hutang semakin mahal ya. Nah, ini dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau begitu sama saja. Innamal bai' mithlur riba. Jual beli sama dengan riba. Ya, karena adanya pertambahan nilai uang akibat perpanjangan atau bertambahnya waktu pembayaran. Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Artinya Allah membantah sekali lagi tidak sama antara riba dengan jual beli. Jual beli itu halal ya, sedangkan riba itu haram ya. Jadi tidak sama, tidak akan pernah sama jual beli dengan riba. Nah, para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya apa yang membedakan perbedaan prinsip ya, usul dan asasi ya antara jual beli dengan riba. Ya, kita bisa melihat perbedaan antara kredit ribawi ya dengan kredit ya, misalnya kredit barang-barang, motor misalnya atau rumah ya, dengan skema jual beli ya, dengan skema jual beli kredit. Ya, apa bedanya? Ya, perbedaan yang pertama ya, bahwasanya di dalam akad riba itu alur yang terjadi hanyalah pertukaran uang saja. Ya, jadi uang ditukar dengan uang, nasabah diberikan uang, kemudian nanti dibayar juga berupa uang dengan tempo waktu tertentu ditambahkan bunga. Nah, inilah transaksi riba. Adapun di dalam transaksi jual beli adanya pertukaran antara barang dengan uang. Ya, jadi adanya objek yang ditransaksikan. Nah, dari satu dalil ini ya, dari satu usul ini, saya harap para hadirin mengingat ya, agar bisa membedakan mana riba dan mana jual. Cirinya perbedaan antara jual beli dengan riba, bahwasanya akad jual beli itu adanya objek ya, maka kita hati-hati transaksi yang objeknya tidak ada ya. Nanti contoh-contohnya masuk nanti ya, ada kita sebutkan nanti contoh-contoh transaksi-transaksi yang tidak memiliki objek sehingga itu menjadi dihukumi riba ya. Jadi pembeda antara jual beli dengan riba, sekali lagi ini masalah yang penting ya, mohon diingat. Perbedaan antara jual beli dengan riba ya, dalam jual beli adanya objek yang ditransaksikan, yang dipertukarkan, artinya ada barang yang ditukar dengan uang, sehingga ini akan memutar roda perekonomian. Ya, adapun riba itu hanya menukar uang dengan uang. Nah, kalau masyarakat sudah kecanduan menukar uang dengan uang, maka peredaran uang di masyarakat akan besar. Tidak ada perputaran barang, maka roda perekonomian akan macet ya. Nah, karena terlalu banyak uang yang beredar ya, teori simpelnya ya, teori ekonomi makro simpelnya ya, karena terlalu banyak uang yang beredar ya, maka turunlah nilai mata uang dan terjadi inflasi ya, inilah bencana riba. Kemudian perbedaan yang asasi yang kedua antara jual beli dengan riba ya, yang Allah kabarkan dalam firman-Nya ini ya, secara tersirat ya, bahwasanya di dalam jual beli itu adanya penanggungan resiko ya atas objek yang ditransaksikan. Adanya penanggungan resiko tidak lakunya barang ya, adanya modal di sana ya, kemudian adanya resiko susut ya. Ini penanggungan resiko terhadap objek yang ditransaksikan. Adapun riba maka tidak ada penanggungan resiko terhadap bahkan objeknya saja tidak ada, apa yang mau ditanggung resikonya ya. Jadi para ulama menyebutkan sebuah anekdot atau sebuah kaidah ya, an-nuqud la tuwallid an-nuqud. Uang, bahasa terjemahan kasarnya itu ya, bahasa Bekasinya kalau kita bilang, duit tidak beranak duit ya, duit enggak beranak duit. Jadi
kita harus hati-hati ya, apapun modelnya, entah itu transaksi pre-order, transaksi di marketplace, transaksi di grup WhatsApp, transaksi di perbankan ya. Kalau tidak memiliki objek, ya kalau tidak sempat menanggung risiko objek yang ditransaksikan, maka hakikatnya hanya menukar uang dengan uang. Dan kaidahnya menurut ayat ini, uang tidak melahirkan uang. Ya, kalau uang melahirkan uang, itulah namanya riba. Ya, itu sedikit tentang syarah ayat riba, karena waktu juga sedikit ya, nanti akan kita kembangkan bahasan ini ketika tanya jawab. Nah, kemudian tahapan yang kedua, agar kita memahami mana yang riba dan mana yang bukan riba, kita harus memahami jenis-jenis akad di dalam muamalah. Ya, para ulama mengklasifikasikan akad-akad di dalam muamalah. Ya, di sini bisa para hadirin lihat ada akad yang namanya akad tabarruat, yakni akad-akad sosial. Ya, ini akad-akad yang kita lakukan bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan komersil, ya, tapi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam akad taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala. Kemudian jenis akad yang kedua, yakni akad muawadat, yakni transaksi komersial, ya, bisa kita bahasakan komersial. Jadi kita melakukan sebuah transaksi itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi, ya, baik itu berupa uang, barang, dan jasa. Ini namanya transaksi muawadat, ya, transaksi komersial. Nah, mengapa kita harus memahami, meskipun tidak terbatas dari kedua ini ya, karena para ulama ada yang mengelompokkan akad ini menjadi 3 dan 4. Ya, ini ada lagi akad-akad syarikat, ya, akad-akad partnership, akad kerjasama bisnis. Ya, kemudian ada juga akad tausiqat, namanya akad tausiqat, ya, ini akad-akad penguat. Akad-akad yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia melekat pada akad yang lain. Contohnya akad gadai. Ya, akad gadai atau rahan, kemudian akad kafalah, ya, dan akad-akad yang lainnya yang dia tidak bisa berdiri sendiri tapi menempel kepada akad yang lain. Tapi yang terpenting agar kita bisa membedakan mana riba dan mana yang bukan riba, adalah kita harus memahami konsekuensi dari kedua jenis akad ini, yakni mana yang tabarruat, mana yang muawadat, ya, mana yang sosial, mana yang komersial. Karena merebaknya riba di masyarakat itu karena manusia tidak bisa membedakan mana ranah sosial dan mana ranah komersial, ya. Padahal di dalam firman Allah yang lain, ya, dalam surat An-Nisa, Allah SWT berfirman, ya halladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, dengan suka sama suka di antara kalian. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas, ya, mengabarkan kepada kita bahwasanya transaksi yang dibolehkan kita lakukan untuk memindahkan kepemilikan harta dari satu orang kepada orang lain adalah dengan jalur jual beli, dengan jalur komersial. Ya, tidak ada jalan lain. Ya, tidak boleh kita mengambil dari jalur mengambil keuntungan, ya, dari jalur sosial. Nah, bencana riba muncul dari sini, ya. Memutarbalikan kedua konsekuensi akad ini. Akad yang sosial diambil keuntungannya, sebagaimana akad hutang piutang yang notabene itu merupakan transaksi tabarru, ya, sosial, diambil keuntungan sehingga muncullah riba, ya. Kullu qardin jar naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang diambil keuntungan itu adalah riba. Kemudian yang sebaliknya, transaksi muawadah, transaksi komersial, ya, itu diberlakukan sebagaimana konsekuensi utang piutang, ya, seperti akad-akad investasi, akad-akad bisnis, itu diberlakukan konsekuensi utang piutang di mana dananya terjamin harus dikembalikan, untung maupun rugi, ya, bangkrut atau tidak, tetap wajib kembali pokok seperti hutang. Nah, ini maka muncullah riba. Jadi bencana riba muncul akibat manusia tidak paham konsekuensi mana ranah tabarru', ya, mana ranah muawadah. Ya, kemudian perkara yang tidak kalah pentingnya, ya, bahwasanya manfaat dari kita memahami mana ranah komersial dan mana ranah sosial, ya, kita bisa memilah, ya, mana yang riba, atau menganalisa mana transaksi yang riba, mana yang bukan riba, mana yang riba syariah, mana yang jual beli yang berlabel riba, istilahnya seperti itu, ya. Nah, di sini langsung kita jabarkan contoh-contoh, ya, contoh-contoh transaksi ini langsung ke praktek, ya. Nanti insya Allah akan, jika ada yang masih bingung, karena memang waktunya sangat singkat sekali, ini boleh dibilang seminar perdana, ya, yang diadakan oleh Aswakuna,
sehingga butuh muqaddimah, perkenalan ya tentang aswakuna ya. Jadi ini merupakan materi muqaddimah ya, materi pendahuluan, dan ini membuka pola pikir ya, membuka masalah. Dan nanti baru kemudian akan kita bicarakan solusi-solusinya dan kita kembangkan dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari ketika sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Abdurrahman Zahid ya, hafizahullah. Nah, contoh-contoh transaksi yang menyerupai riba. Nah, maka kita angkat tema riba syariah. Ya, karena memang ada ya di dalam masyarakat ya, transaksi yang secara teori, secara faktual dia menyerupai riba. Ya, dia mirip riba, tapi bukan riba, tapi tidak haram sebagaimana haramnya riba. Ya, transaksi yang menyerupai riba yang dibolehkan secara syariah. Yang pertama hutang uang ya, rekan-rekan bisa lihat di layar. Contohnya adalah hutang uang, transaksi qard, hutang biasa ya, hutang tanpa bunga. Ya, hutang tanpa bunga. Ya, kalau kita perhatikan ya, transaksi hutang piutang ini apa yang ditukar? Kalau kita bicara transaksi ya, kita berbicara pertukaran ya, namanya jual beli itu kan dari kata ba'a ya, yang artinya depak. Depak itu menyodorkan tangan ya, satu depak dengan tangan. Jadi masing-masing pihak yang bertransaksi menyodorkan tangan. Ya, transaksi itu menyodorkan tangan. Al-bai' ya. Nah, dalam akad hutang piutang pun ada kegiatan saling menyerahkan. Yang satu menyerahkan uang, yang satu pun menyerahkan apa objeknya. Kita lihat objeknya ya. Kita analisa nih, kita belajar menganalisa sebuah transaksi. Kita mukrid ya, seorang kreditur dia menyerahkan uang. Kemudian si muktarib debiturnya dia pun menyerahkan uang. Uang yang sama atau uang yang beda? Uang yang beda dengan nomor seri yang berbeda, tapi tidak secara tunai nanti di kemudian hari. Ya, kalau tunai bukan hutang namanya tukar duit ya, tukar receh. Ya, hutang uang ya, transaksi tukar menukar uang dengan uang secara tidak tunai. Ya, secara definisi, secara fakta ya tidak bisa kita tanya dalilnya. Justru ya dibolehkannya akad hutang ini ya melalui banyak hadis dan dalil-dalil yang sahih ya, di antaranya dalil sabda Nabi SAW, ma min muslim yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marrah. Siapa saja seorang muslim yang menghutangi saudaranya 2 kali, maka itu pahalanya seperti bersedekah 1 kali. Jadi kalau kita menghutangi 1 juta teman kita, maka kita terhitung pahala bersedekah 500 ribu. Masya Allah, untung sekali itu. Padahal duitnya masih kembali, tapi pahalanya sudah dicatat sebagai pahala sedekah. Ini jadi akad hutang ya merupakan dalil. Ya, dibolehkannya akad hutang merupakan dalil ya, bahwasanya di dalam ranah tabarru' ya, di dalam ranah sosial ya, ternyata kaidah riba itu tidak berlaku. Nah, ini harus dicamkan. Ini kaidah usul ini yang di dalam muamalah. Sekali lagi, di dalam akad tabarru', di dalam akad sosial ya, kaidah riba tidak berlaku. Artinya tidak apa-apa transaksi riba itu dilakukan di dalam ranah tabarru'. Nah, ini akad hutang uang ya sebagai contoh yang pertama. Ya, secara definisi ini merupakan tukar menukar antara barang riba ya, karena uang termasuk barang riba sejenis secara tidak tunai. Kemudian contoh yang lain ya, ini uang kas RT ya. Kenapa saya sebut RT di sini? Karena di lingkungan saya ya, karena saya menulis berdasarkan maklumat yang saya terima ya di RT, kemudian pernah juga saya alami di perusahaan ya, di kantor atau di di lingkungan mahasiswa ya, ada uang kas. Ya, ada uang kas. Di mana peruntukan uang kas ini ya, peruntukan uang kas ini nanti kalau ada rekan kita yang sakit atau yang nikahan atau yang rawat inap atau terkena risiko-risiko yang disepakati ya, di awal pengumpulan uang kas ini, maka dia mendapatkan santunan ya, misalnya yang sakit mendapatkan 500.000 ya. Kemudian yang nikahan dapat santunan 1 juta rupiah, atau yang rawat inap juga mendapatkan santunan 1 juta rupiah ya. Nah, kenapa saya jelaskan seperti ini? Ya karena ini merupakan mirip skema apa di sini? Ya, mirip skema asuransi. Ya, mirip skema asuransi yang sering kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian disaksikan di masyarakat ya. Ya, mungkin teman-teman yang kajian di sini ya, mendengarkan kajian ini sering mendengar tentang ribanya skema asuransi. Ya, di mana ribanya skema asuransi ya, ini kita membayar rupiah berupa premi ya, premi ya berupa nilai rupiah, misalnya 300.000 rupiah,
Nah, kemudian kita mendapatkan timbal balik ya, karena jual beli itu ada pertukaran, sekali lagi adanya timbal balik. Benefitnya apa dari asuransi? Kita bayar premi, timbal baliknya adalah tanggungan atas risk ya, tanggungan atas risk. Nah, kalau tanggungan atas risk ini berupa uang, kan asuransi itu ada dua jenis. Ya, ada yang mendapatkan benefit berupa services, ya, berupa jasa seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, ya. Ada asuransi yang benefitnya berupa pemberian uang, contoh life insurance, ya, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, itu benefitnya berupa uang. Nah, ini merupakan transaksi riba. Ya, kita bayar uang, mendapatkan benefit berupa uang. Nah, tukar menukar antar uang dengan uang, yang dimana ini merupakan barang komoditi riba, ya, secara dengan jumlah yang berbeda, ya, kita bayar premi sekian rupiah, mendapatkan benefit ketika terkena risiko sekian rupiah, ya. Nah, ini merupakan jenis dari riba al-fadl, ya, riba al-fadl. Akan tetapi pada uang kas, ya, yang dibangun atas asas ta'awun, ya, atas asas tolong menolong atau takaful, ya, maka kaidah riba ini tidak berlaku. Ya, kaidah riba ini tidak berlaku. Dana sosial yang dikumpulkan dalam bentuk uang kas, ya, di mana masing-masing peserta yang urunan uang kas ini, ya, secara ridho bahwasanya uangnya ini sebetulnya uang hangus, ya, saling menanggung, ya. Oleh karena itu kalau nanti teman-teman sekalian mengikuti terus, ya, seminar-seminar yang diadakan oleh Aswakuna ini, nanti akan mendapatkan penjelasan tentang asuransi syariah. Ya, di antara karakter asuransi syariah adalah adanya sharing of risk, ya, saling menanggung terhadap risiko. Yang membedakan dengan asuransi konvensional, di mana asuransi konvensional skemanya adalah transfer of risk, ya, memindahkan risiko. Ini. Jadi sekali lagi apa poin dari pembahasan ini, bahwasanya ternyata skema asuransi jika dibangun atas dasar akad tabarru', ya, dilandaskan atas akad sosial yang tadi kita sebutkan pokok, ya, ini adanya jenis-jenis akad tabarru' dan muawadhah, maka kaidah riba tidak berlaku di sini, ya. Semua akad yang dibangun atas asas akad sosial maka tidak berlaku hukum riba pada transaksi tersebut, ya, karena ini merupakan transaksi sosial. Kemudian contoh yang lain, bonus pelunasan hutang, ya, adanya tambahan bunga, ya, adanya bunga ketika pelunasan. Ya, kalau kita saksikan di masyarakat, hutang di bank-bank, ya, misalnya, atau di rentenir atau di koperasi atau di apapun, ya, hutang yang disepakati di awal kontrak, ya, itu merupakan riba qard, ya, atau riba qurud. Ya, adapun ketika bonus, ya, atau bunga itu dibangun atas asas sosial, dibangun atas asas tabarru', ya. Jadi hutang itu memang sejak awal diakadkan untuk tabarru', ya. Misalnya seorang kreditur memang memberikan hutang untuk membantu temannya, yang temannya misalnya selagi kebutuhan, gagal bisnis, sakit, nggak ada niatan untuk mengambil benefit dari temannya yang mengalami kesulitan itu. Ya, tapi karena temannya itu adalah orang yang salih, orang yang paham agama, dan dia mengetahui sabda Nabi SAW, ya, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur pada Allah orang tidak bersyukur pada manusia, maka ketika pelunasan, ya, dia memberikan bunga, ya, memberikan bunga kelebihan atas hutang yang dipinjamkan kepadanya, maka ini hukumnya mustahab, ya, Pak. Ya, coba jadi konsekuensi akad berkebalikan 180 derajat karena perbedaan usul atau asas akad yang dibangun atas transaksi tersebut. Dalilnya apa? Ya, dalilnya banyak sekali, ya, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, diantaranya yang dinukil oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, ya, tentang di bab Kitabul Buyu', ya, di bahasan husnul qada, ya, di akad qad, di bagian husnul qada, yang membaguskan pelunasan hutang. Di antaranya, ya, tidak bisa saya bawakan semuanya. Di antara riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, ya, qala mis'ab urahu qala duha faqala salli rak'atain wa kana li alaihi daynun faqadani wa zadani. Ya, hadis dari Jabir bin Abdullah, suatu ketika beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika itu berada di masjid, ya. Perawi Mis'ad berpendapat, ya, dia mengira ketika itu Nabi sedang sholat duha, ya, sedang sholat atau di waktu duha. Kemudian Nabi menyuruh Jabir bin Abdullah salat rakaat, yang menyuruhnya sholat 2 rakaat.
Kemudian dan beliau menjelaskan bahwasanya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hutang ya kepadanya, dan setelah selesai sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melunasi hutangnya, dan wazadani, dan menambahkan bunga, yang menambahkan tambahan atas hutang tersebut. Kemudian dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis Abu Hurairah, ketika Nabi SAW berhutang unta, ya, berhutang seekor unta ya kepada salah seorang. Kemudian ketika tiba waktu pembayaran, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk mencarikan unta yang semisal. Ya, ternyata tidak mendapati unta yang semisal, ya. Maka kemudian Nabi memerintahkan untuk mengambilkan unta yang lebih baik, ya, lebih baik secara umur, kemudian lebih baik secara kualitas atau bobot, ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di dalam melunasi hutang, ya, ini memberikan hutang atau membalas hutang yang lebih baik, ya. Yang tadi hutang, misalnya hutang hewan jelek, ya, dibayarkan dengan hewan yang lebih bagus, ya, atau hutang uang sekian rupiah dibayarkan dengan nilai yang lebih besar, ya. Nah, itu. Nah, jadi kita lihat poinnya yang paling penting di sini adalah perbedaan pondasi bangunan akad, ya, mana yang tabarru, mana yang muawadah, mana yang komersial, ya, maka membedakan konsekuensi akhir. Nah, ini kaitan dengan tema kita sekarang, riba syariah. Ya, jadi memang betul, ya, fakta di lapangan, ya, dan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, adanya skema-skema transaksi riba, ya, ini hutang, ya. Tadi skema yang hadis-hadis yang tadi kita sebutkan adalah skema hutang piutang, ya. Padahal kaidahnya apa? Kaidah sarfu zakat yang sering kita dengar, kullu qardin jarra naf'an atau jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang diambil benefit maka itu adalah riba. Tapi tidak berlaku ketika hutang piutang itu atau bunga itu dibangun atas asas transaksi tabarruk. Jadi akad hutangnya dibangun memang tidak ada tujuan komersial. Kemudian pemberian bunganya pun dibangun atas asas sosial, hibah, ucapan terima kasih, dan tidak ada kesepakatan di awal, ya. Nah, maka berkebalikan hukumnya, yang tadinya haram, riba menjadi mustahab. Nah, itu contoh. Kemudian contoh yang lain yang di kegiatan atau transaksi sehari-hari, ya, ini asuransi takaful, ya. Ya, ini social protection. Skemanya persis seperti yang tadi kita jelaskan pada skema uang kas RT, ya, untuk mempercepat pembahasan. Kemudian sisi yang kedua, ya, ini contoh-contoh transaksi yang menyerupai jual beli, ya, padahal sebetulnya dia adalah riba, atau boleh kita bilang dia riba berlabel syariah, ya, atau riba yang berlabel jual beli, ya. Padahal tadi sudah kita jelaskan nggak pernah sama antara, dan kita sudah syarah, ya, perbedaan antara jual beli dengan riba. Apa tadi perbedaannya, ya, bahwasanya ada kaidah penting, an-nuqud la tuwallid an-nuqud, duit itu enggak beranak duit. Maka perhatikan ketika kita mencoba berbisnis, apakah kita hakikatnya hanya menukar uang atau tidak, ya. Contoh yang pertama adalah transaksi kredit kendaraan bermotor, ya, via leasing konvensional. Tentu saja, ya, kita bisa lihat kenapa kalau Bapak Ibu sekalian mengajukan kredit ke misalnya ke dealer kendaraan bermotor, ya, mengajukan aplikasi, misalnya fotokopi KTP, KK, slip gaji, kemudian bayar DP, dan itu sudah terjadi akad jual beli. Ya, kemudian motor dikirim atau mobil dikirim, bulan depan ternyata bayarnya ke finance, ke leasing atau ke bank, ya. Nah, apa yang terjadi pada skema kredit segitiga ini? Yani ada nasabah, ada dealer, dan ada pihak finance, ya. Namanya kita kenal dengan istilah kredit segitiga. Ya, ternyata ini mirip dengan pembahasan yang saya sambung saja pembahasan dengan pembahasan yang kedua agar cepat, ya. Ini pembahasan pre-order, ya, pembahasan pre-order. Ini mirip dengan skema leasing. Ya, ini selaku pemberi pembiayaan, ya, ini si pelaku pre-order atau si leasingnya, dia hakikatnya tidak menjual barang. Coba, tadi kan sudah kita bedakan, ya. Beda antara jual beli dengan riba adalah yang pertama tidak memiliki objek. Apakah si leasing, ya, apakah si leasing dan pelaku pre-order, ya, atau dropshipper itu memiliki barang atau tidak? Ya, kalau tidak memiliki barang, maka hakikatnya dia hanya menukar uang. Benar sekali, ya, seakan-akan kabar yang ada sebuah riwayat dari Tawus, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seakan-akan mereka bisa
ini dari hadis Nabi SAW bisa menebak ya atau meramal ya masa depan adanya skema seperti ini. Ya, adanya skema leasing, adanya skema pre-order, adanya skema dropship. Jadi penjual yang dia tidak mau menanggung risiko barang atau tidak mau menanggung objek barang. Jadi si leasing ini dia nggak punya barang, nunggu ada yang beli deal di dealer, menyerahkan aplikasi, bayar DP, baru cairlah harga senilai harga kendaraan ke si pihak dealer. Jadi dealer itu sebetulnya nggak jual kredit ya, kalau via leasing dia selalu dapat cash, maka kiriman kendaraan dari perusahaan tuh tiap hari atau selang berapa hari masuk lagi kendaraan baru ya, karena mereka jual cash. Dan leasing lah yang menjual kredit. Jadi mereka mengambil bunga di sana, mengambil keuntungan di sana. Nah, kalau kita lihat mereka tidak memiliki barang dan transaksi jual beli sudah terjadi antara nasabah dengan dealer ya, dan setelah transaksi terjadi mereka membayarkan biaya itu dan mereka mengambil untung atas itu. Coba para hadirin katakan, mereka mengambil untung dari akad jual beli kah atau mengambil untung dari apa? Pertukaran uang ya. Jadi hakikatnya mereka leasing dan pelaku pre-order ya, mereka tidak mengambil untung atas pertukaran barang, tapi hanya mengambil untung atas pemberian dana talangan. Coba kita lihat orang-orang yang membuka pre-order di grup-grup WhatsApp ya, atau pelaku-pelaku dropshipping ya, mereka nunggu ada yang beli. Mereka nggak punya barang karena mereka takut resiko. Mereka nungguin transaksi, ada yang beli. Nah, setelah ada yang misalnya saya mau di grup WhatsApp ya. Nah, barulah dia bayarkan uang itu ke supplier. Ya, baik dengan si nasabah yang beli transfer dulu atau belakangan sama saja ya. Baru setelah ada yang mau beli ya, jadi dia untuk mengapa dia tawarkan sebelum dia memiliki barangnya, karena dia mau tes the water dulu. Apa ada yang minat barang atau tidak? Ya, minat jualan dia atau tidak, dan untuk menghindari risiko. Nah, setelah ada yang komitmen untuk beli, baru dia bayarkan. Pasti seperti leasing. Ya, setelah ada transaksi jual beli, baru dia bayarkan lunas ke supplier, kemudian langsung dikirim ke rumah supplier. Benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ya, dari Tawus ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man itta'a ta'aman falyabihu hatta yaqbidahu. Ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang menjual makanan maka janganlah dia jual sebelum ia lakukan serah terima. Qala Ibnu Abbas wa asikul syai' bi manzilatit ta'am. Dan aku berpendapat, kata Ibnu Abbas, ya, segala sesuatu transaksi dihukumnya sama seperti jual beli makanan. Qultu li Ibnu Abbas, Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa dzak, mengapa hal itu dilarang? Kenapa jual beli sebelum serah terima dari supplier ke si penjual sebelumnya itu dilarang? Kata Ibnu Abbas, qala dzaka darahim bid-darahim. Nah, ini kecerdasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, transaksi sebelum adanya serah terima, sebelum si penjual menanggung risiko barang yang ia beli dari supplier, maka hakikatnya itu adalah transaksi darahim bid-darahim, dirham dengan dirham. Apa artinya? Uang dengan uang. Secara artinya adalah kalau uang dengan uang itu adalah riba. Ya, transaksi riba. Yaitu. Ya, kemudian contoh yang lain ya, makanya kita perhatikan di masyarakat meskipun ada transaksi yang berlabel syariah ya, kita perhatikan, saya perhatikan di sebagian lembaga syariah dan leasing syariah pun hanya melakukan akad jual beli secara bawah tangan. Apa artinya bawah tangan? Secara formalitas ya, nih direkam, saya pernah melihat itu. Direkam ada akad jual beli ya, antara si pemilik rumah sebelumnya kepada si bank misalnya atau kepada si leasing. Nah, akad jual beli kemudian dijual kepada nasabah. Nah, bagaimana kita membedakan mana leasing yang jual beli pertama antara si leasing dengan si supplier itu jual beli yang hakiki atau hanya jual beli pura-pura? Dari mana kita lihat? Dari qabd. Apa itu qabd? Apakah serah terima ya, secara bahasa serah terima, apakah transaksi mereka yang pertama itu memindahkan resiko barang atau dari mana kita melihatnya? Nah, ketika si leasing bertransaksi dengan supplier, apakah si konsumen atau si nasabah masih memungkinkan untuk cancel? Ya, masih memungkinkan untuk cancel. Kalau masih memungkinkan untuk cancel, kita lihat lagi tahapan berikutnya, siapa yang menanggung barang itu setelah si nasabah cancel? Ya, apakah si leasing atau si bank? Apakah barang itu dikembalikan kepada supplier? Kalau ternyata setelah si nasabah cancel, barang itu masih menjadi milik atau dikembalikan kepada si supplier, maka berarti si leasing tidak pernah melakukan transaksi jual beli. Dengan kata lain, jual beli pertama yang dilakukan adalah transaksi pura-pura ya, atau kamuflase, tidak memindahkan resiko.
seperti itu. Kemudian contoh yang lain, ini agak panjang nih, 30 menit jadi 45 menit. Karena pembahasannya tidak ringan atau tidak pendek ya. Kita percepat sedikit. Kemudian kartu diskon ya. Ini untuk melatih para hadirin untuk menganalisa mana yang riba, mana yang jual beli. Coba langkah yang pertama, lihat apa yang kita pertukarkan ya. Kartu diskon contoh yang berikutnya. Kita bayar berupa duit ya, member card misalnya di Swalayan, Rp100.000. Timbal baliknya apa? Perhatikan apa timbal balik. Timbal balik itu ada 3 kemungkinan. Ya, ada timbal balik berupa barang ya atau jasa. Yang kedua ada timbal balik. Nah, kalau timbal balik berupa barang atau jasa, maka disyaratkan barangnya harus jelas speknya, jumlahnya, kuantitinya. Kalau tidak, maka muncul gharar di sana, tidak jelas, ya, jahalah. Kemudian kemungkinan yang kedua, timbal balik berupa uang. Nah, kalau timbal baliknya berupa uang, benefit ya atau cashback atau diskon ya, maka disyaratkan jumlahnya sama. Jika tidak maka terjadi riba fadl. Dan secara tunai, kalau tidak tunai maka terjadi riba nasi'ah. Kemudian kemungkinan yang ketiga tidak ada timbal baliknya. Kalau transaksi tanpa timbal balik kita bayar tapi nggak dapat apa-apa, ini namanya zalim ya. Itu mudah kan menganalisa transaksi, kita lihat apa yang kita bayarkan dan lihat apa yang menjadi benefit. Ya, benefit itu ada, timbal balik itu ada tadi 3 kemungkinan. Kemudian yang berikutnya contoh transaksi yang menyerupai jual beli yang sebetulnya adalah riba. Ini MLM. Lihat dalam MLM konvensional yang tidak mesti MLM ya, ada juga keagenan berbayar. Pokoknya ada pembayaran aja. Ya, kata kuncinya adanya pembayaran. Setiap ada pembayaran dengan timbal balik berupa cashback atau berupa diskon atau berupa potongan harga atau berupa apapun ya, maka itu merupakan transaksi riba. Jadi kita daftar MLM ya, misalnya sekian ratus ribu, tujuannya untuk mendapatkan potongan harga, diskon, sama seperti kartu diskon yang tadi, maka ini merupakan transaksi riba. Mungkin itu sedikit contoh-contoh yang ada di masyarakat tentang riba syariah. Baik wajah yang pertama, yaitu transaksi yang menyerupai riba tapi dibolehkan secara syariah, ataupun wajah yang kedua, yaitu transaksi yang sebetulnya dia riba tapi berlabelkan syariah ya, atau transaksi yang sebetulnya ada riba dia berlabelkan jual beli ya, di mana jual beli ini seharusnya sesuai dengan syariah. Baik, jazakumullah khair atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas atau ingin didiskusikan, tafadhol akan dibantu oleh Al-Ustaz Abdurrahman Zahir hafizahullah. Nah, jazakumullah khairan ya Ustaz Ahmad Suryana, alhamdulillah sudah ya kita wajarin ya Ustaz, alhamdulillah. Mungkin sedikit recap ya Ustaz, sebelum nanti ada sesi pertanyaan daripada teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan ini memang nggak cukup untuk 30 menit ya memang ya, karena memang pembahasannya lumayan banyak begitu. Kemudian mungkin kalau sedikit recap daripada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kami permudah dulu ya daripada pembahasan kita malam ini. Jadi karena kita sulit membedakan yang mana riba dan mana yang bukan, karena banyak transaksi di luar sana yang memang sebetulnya dikiranya dianggap lumrah ternyata ada ribanya. Begitu pula sebaliknya, yang mirip-mirip dengan riba ternyata itu diperbolehkan gitu kan. Makanya ini masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu riba syariah kah gitu. Oleh karena itu juga karena memang jual beli itu tidak pernah sama dengan riba ya, didukung dengan dalil-dalil ya, sudah dijelaskan juga. Dan ayat-ayat riba yang terakhir diturunkan juga itu namanya banyak berkaitan dengan ayat ahkam, dan memang tidak banyak perincian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu banyak dirinci sendiri oleh para ulama, sehingga sebetulnya tidak terlalu sulit dalam mengidentifikasi riba begitu saja, semudah yang dijelaskan oleh Ustadz. Bahkan tinggal jadi tahu kan kalau misalkan yang dibayarkan apa, kemudian benefitnya apa gitu. Kalau benefit barang berarti barangnya harus jelas, tidak ada goror. Kemudian kalau misalkan benefitnya uang, maka ada penambahan uang atau tidak kan seperti gitu. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya identifikasi, subhanallah ini. Jadi masya Allah sekali ya, banyak ilmu yang kita dapat malam hari ini. Pokoknya juga kaidahnya adalah an-nuqud la tuwalidun nuqud, itu aja ya. Duit nggak ngelahirin duit. Jadi teman-teman di sini sebenarnya tinggal ngafalin kaidah-kaidah itu dan menerapkan dalam keseharian, sehingga nanti kalau misalkan mengidentifikasi suatu transaksi kah atau banyak produk-produk yang bernamakan syariah kan, teman-teman nanti bisa mengidentifikasi sendiri sebenarnya ini ada ribanya atau enggak sih gitu kan, tanpa harus nanya ke Ustadz pun sebenarnya udah bisa sendiri saja. Dan sangat mudah sekali konsep daripada yang dipaparkan oleh Ustadz. Kemudian
kita harus bisa membedakan akad ini tabarruat sosial atau akad komersial atau akad bisnis, sehingga nggak ada kerancuan di sana, karena memang banyak kesalahan di masyarakat terjadi itu karena mengkomersikan akad sosial dan seolah-olah membuat akad komersil seperti akad sosial gitu kan. Dan ini sangat menarik ya untuk selalu kita bahas. Kemudian juga tadi sempat dibahas juga kan, ternyata memang kalau ngasih hadiah setelah pelunasan utang itu justru mustahab gitu kan, sehingga banyak teman-teman nih yang mungkin kalau udah beres pelunasan utang jadi nggak usah ragu-ragu lagi ya untuk menambahin hadiah, nambahin bonus. Karena kata Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Ya, yang terbaik justru yang paling baik ketika nyelesain perutang dia nambahin begitu kan. Karena memang tidak dipersyaratkan dan itu diperbolehkan dan tidak ada riba di sana, karena memang asalnya konsekuensi dari kepada akad di awalnya itu bukan akad komersil, jadi di akad sosial. Mungkin langsung aja ke pertanyaan teman-teman ya untuk menghemat waktu. Teman-teman yang kami sebutkan namanya, persilahkan untuk membuka mikrofon ya, untuk membaca langsung pertanyaannya. Himmah Solih, silakan untuk buka mikrofon dan bertanya secara langsung. Kalau tidak bisa mungkin kami bacakan pertanyaannya. Bisakah? Bisa, Ustaz. Oke, silakan. Baik, Kalau yang pertanyaan Ahmad saya, tulis saja ya. Assalamualaikum. Kalau yang Ahmad, ini Ikhwan ya, saya kira Himmah Solihah ternyata ya. Gimana Ustaz? Iya, kalau yang Ahmad nanti tulis aja ya. Himmah Solih tadi. Iya. Iya. Iya, silakan. Yes. Sebelumnya jazakallahu khairan atas penyampaian materinya. Izin bertanya terkait pinjaman bank, Ustaz. Bolehkah melakukan transaksi riba ketika kondisi kita dirasa darurat seperti itu? Misalnya contohnya ketika kita ingin mengembangkan suatu bisnis di suatu lembaga dan membutuhkan modal yang cukup besar gitu ya. Nah, dan dirasa hanya bisa dengan pinjaman bank seperti itu. Adapun untuk mencari seperti investor dan lain sebagainya, mungkin dengan modal yang dibutuhkan yang cukup besar ini mencari investor atau menggandeng investor cukup sulit seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya. Iya, baik. Silakan. Ya. Baik, pertanyaan sangat menarik dari Pak Himmah Saleh ya. Jadi bolehkah kita mengambil hutang riba ketika dalam kondisi darurat? Nah, perlu kita camkan para hadirin sekalian rahimahullah yang saya cintai karena Allah ya. Perkara darurat ini ada parameternya. Ya, jangan sampai kita menganggap darurat ini atau kita mendaruratkan diri kita sendiri nih ya. Dikit-dikit darurat, ya dikit-dikit darurat. Jadi darurat ini ada parameternya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, harus memang bisa memenuhi maqasidu syariah. Ya, jadi standar darurat itu kalau memang kita diantaranya terancam nyawa, ya. Apakah kalau kita nggak ngutang riba kita mati, ya? Apakah kalau kita nggak ngambil hutang riba itu kita bisa terancam nyawa atau terancam anak istri kita nggak bisa makan, ya? Maka karena memang sesuai dengan kaidah, ya, di kaidah fikih, ya, apa namanya, ad-darurat tadi wal mahdurat. Perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Tetapi ada kaidah turunannya bahwasanya darurat tuqad dari hal. Perkara yang darurat itu diukur berdasarkan kadar kedaruratannya. Ya, artinya kalau misalnya kita tadi pertama darurat itu bukan berdasarkan parameter perasaan kita, tapi harus dengan parameter syar'i, ya, parameter syar'i. Itu ada parameternya. Apakah kedaruratan itu memang mengancam nyawa kita, ataukah karena keawaman kita atau kebodohan kita, seperti yang Bapak ceritakan, tidak mengetahui cara lain untuk mendapatkan modal yang besar selain dari pinjaman riba. Padahal kalau menurut kacamata saya, ya, maka fas'alu ahla dzikri, ya, in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi menurut kacamata saya berbeda dengan kacamata Bapak. Di zaman sekarang yang dengan teknologi banyak pinjol-pinjol seperti ini, ya, teknologi di bidang syariah pun tidak kalah majunya, ya. Tadi mungkin kalau hadirin perhatikan, saya juga berkecimpung di bidang SCF, ya, securities crowdfunding. Nah, itu bisa mengumpulkan modal sejumlah 10 miliar, ya, dalam peraturan POJK itu 10 miliar dan bisa 3 kali pengambilan kalau tidak salah, ya, dalam 1 tahun. Jadi total 30 miliar, itu besar sekali. Ya, jadi solusi permodalan syariah itu sudah banyak sebetulnya, ya. Kemudian ada lembaga-lembaga syariah, ada korporasi-korporasi syariah yang sekarang itu semakin bagus, ya, semakin bagus
sistem syariahnya semakin terkontrol, regulasinya semakin dirapikan, ya, dan juga para asatidzah yang berkecimpung di bidang praktisi ekonomi syariah tersebut, sehingga insya Allah dengan, nah ini diantaranya dengan menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, kemudian menghadiri seminar-seminar ekonomi syariah. Nanti ada channeling tuh, ya, kita menuntut ilmu, nanti ada kemudahan, ya, channel pembiayaan syariah, ya, ternyata banyak. Jadi dalam hal ini, terutama di zaman sekarang, mengambil permodalan dengan cara riba, ya, menurut saya belum masuk kategori darurat, ya, karena banyak sekali pintu-pintu permodalan yang sesuai dengan syariah, ya, kecuali kita ingin mengambil hutang riba karena memang kita tidak memiliki saudara, tidak memiliki teman yang bisa memberikan kita hutang untuk kebutuhan makan. Jadi kalau hari ini kita nggak dapat hutang kecuali dengan cara riba, ya maka berlaku kaidah darurat, karena kalau tidak maka kita dan anak istri kita akan mati, ya, karena tidak bisa memberi makan. Maka baru berlaku kalau sudah mengancam jiwa, ya, menyebabkan kematian, berlakulah kaidah kedaruratan, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Abu Musa. Kami persilahkan Pak, Bapak Moh Amin, ya, dari Sulawesi Tengah, mengenai jual beli kredit. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Begini Ustaz, masalah jual beli kredit, kami akan menanyakan skemanya, menggambarkan skemanya Ustaz, di skema awal jual beli kredit. Jadi ketika di awal nasabah memintakan kami untuk membelikan barang, Murabahah berarti, ya, skemanya murabahah, ya. Murabahah Ustaz. Murabahah. Jadi ketika nasabah memintakan kami untuk membelikan barang, contohnya HP loh Ustaz, atau handphone, smartphone. Jadi nasabah tersebut mengatakan bahwa tolong belikan kami HP di toko sana, misalnya begitu. Misalnya harganya 2 juta. Itu Ustaz. Ketika itu, namun belum ada barang, Ustaz. Belum ada barang di kami, tapi kami menggambarkan simulasi kredit. Simulasi kredit. Jadi ketika antum mau ambil misal 5 bulan, tenornya 5 bulan, 7 bulan, 10 bulan kami gambarkan. Namun belum ada kesepakatan jual beli di situ, Ustaz. Masih sekedar janji Artinya transaksi. Penawaran harga hanya sifatnya proyeksi, ya. Hanya proyeksi. Proyeksi, Ustaz. Belum ada kesepakatan harga. Jadi kapan dia mau batalkan itu bisa. Setelah itu kami beli barang di supplier, di toko HP tersebut, Ustaz. Setelah barang kami beli cash, kemudian orang dari toko antarkan ke rumah kami. Kami pegang barangnya dulu, Ustaz, sampai ke kami dulu, baru kami hubungi kembali nasabah tersebut dan kita bertransaksi. Baru situ akan terjadi, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, dengan skema seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz, jawabannya. Iya, ya, secara zahir skema seperti itu boleh, yaitu dinamakan dengan skema murabahah lil amil bisyara. Jadi murabahah yang ada di masyarakat, terutama dari Bapak ceritakan, itu sebetulnya bukan murabahah murni, ya. Karena murabahah murni itu sebetulnya barangnya harus sudah ada. Tapi murabahah itu disebut dengan, para ulama menyebutkan itu namanya murabahah perbankan atau murabahah kontemporer. Ini ada kepanjangan yang namanya sebetulnya murabahah lil amil bisyara. Jadi murabahah untuk orang yang minta dibelikan, atau bahasa lainnya murabahah lil wa'id bisyara, murabahah, ya, transaksi murabahah untuk orang yang janji akan beli dari kita setelah kita memiliki barang tersebut. Itu boleh. Allah. Yang berikutnya. Ustaz, sedikit Ustaz, boleh? Ya. Kenapa? Ustaz, begini, kan kami belum punya barang. Namun kami sudah berikan simulasi kredit sama si nasabah tersebut. Apakah ini bukan yang dilarang oleh Nabi bahwa la tabi ma laysa indik, bahwa janganlah kalian menjual barang sebelum kalian memiliki, ya. Iya, itu kan belum terjadi transaksi jual beli, belum ada konsekuensi di sana. Iya. Ini sifatnya penawaran, belum ada jual beli. Iya. Belum ada kewajiban bayar. Iya, baik, Ustaz. Insyaallah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, jazakallahu. Masyaallah. Selanjutnya Ustaz dari Aulia Rahmiza. Kau persilahkan. Ini nggak nulis domisili tapi nggak apa-apa lah. Silakan. Iya, dapat. Wanita, ya. Iya. Wanita, ada akhwat. Tulis saja. Nggak ada pertanyaannya juga. Ada pertanyaannya, ya udah ya. Pertanyaannya nggak ada. Bertanya saja. Silakan ada. Kalau nggak ada lanjut ya kita ke tempat lain ya.
Oke, silakan kepada Martin dari Depok, Jawa Barat. Kami persilahkan. Bapak Martin apa Ibu Martin ya? Bapak kayaknya nih. Abu Abdurrahman Eran. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, pada umumnya kan asuransi syariah itu menawarkan produknya dengan iming-iming bahwa mereka itu mengalokasikan dananya dengan akad tabaruk gitu. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang awam itu membedakan apakah ini benar-benar akad sosial atau bukannya gitu. Oke. Sekian, jazakallahu khair, Ustaz. Iya, jazakallahu khair. Iya. Saya akan jawab secara singkat tentang skema asuransi syariah ya. Meskipun tidak bisa lama ya karena ini sesi tanya jawab. Insya Allah nanti Aswapun akan mengadakan khusus tentang insya Allah ya, baru rencana mungkin nanti tentang asuransi syariah seperti apa, dawabitnya, praktiknya seperti apa ya. Tidak mesti dengan saya, nanti mungkin bisa dengan narasumber yang lain seperti Ustaz Abdurrahman Zahir atau yang lainnya ya, tentang skema asuransi syariah. Jadi secara ringkas yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional sebagai yang tadi kita singgung ya. Kita singgung dalam bahasan riba syariah ya, ternyata asuransi dengan skema takaful, dengan skema sharing of risk, dengan skema saling menanggung itu dibolehkan ya, karena dibangun atas asas akad tabarruk ya, akad sosial. Jadi bagaimana? Nah, jadi memang asuransi yang ada di masyarakat, brand-brand asuransi syariah seperti Prudential Syariah, seperti Allianz Syariah, seperti asuransi takaful keluarga, seperti asuransi yang berlabel syariah yang lainnya ya di masyarakat ya. Loh, mereka kan mengambil profit ya, mengambil keuntungan ya. Artinya ini merupakan sebetulnya asuransi yang ada di masyarakat itu penggabungan antara asuransi sosial dengan asuransi komersial ya. Jadi hybrid ya, transaksi hybrid kontrak. Jadi di dalam, kalau singkat cerita, kalau kita bayar premi di asuransi syariah ya, maka premi yang kita bayar misalnya Rp300.000 itu akan terpecah menjadi 3 pos, berbeda dengan asuransi konven. Kalau asuransi konven itu kita bayar premi ya sudah, dana itu menjadi kas perusahaan ya, menjadi kas perusahaan. Kalau di asuransi syariah maka premi yang kita bayarkan ya, tadi betul kata Bapak, salah satunya tidak seluruhnya dialihkan ke rekening tabarruk. Nah, guna rekening tabarruk inilah yang digunakan untuk nanti memberikan klaim-klaim ya, atau polis-polis asuransi kepada nasabah yang mengajukan klaim ya, misalnya sakit atau kendaraan atau tergantung jenis asuransinya tadi ya. Jadi dana tabarruk ya, skema dibangun atas asas tadi ya, saling menanggung atau uang hangus lah istilahnya, yang masuk dana ke kas tabarruk ini adalah dana hangus. Kemudian kas yang kedua dari premi yang kita bayarkan itu akan masuk ke rekening investasi. Ya, rekening investasi dengan akad-akad syariah. Ya, baik dengan akad, biasanya digunakan ada 2 akad, jadi akad mudharabah dan akad wakalah bil istismar. Ya, akad mudharabah atau akad wakalah bil istismar. Jadi dana yang premi yang kita bayarkan, jadi kenapa nanti kalau di asuransi syariah itu ya, ketika kita daftar asuransi setelah sekian tahun kok dananya bisa berkurang atau dananya bisa bertambah. Justru itulah ciri asuransi syariah. Kalau dana yang kita bayarkan sama dengan dana yang kita terima nanti ya, seperti perbankan bahkan ada bunganya, berarti itu konvensional. Karena kalau syariah ada dana yang diletakkan di investasi dan itu terkena resiko ya, ada risk kerugian ya. Jadi sebagian premi dimasukkan ke rekening mudharabah atau rekening wakalah bil istismar ya, disalurkan ke sektor bisnis halal ya, baik itu dalam bentuk bisnis real dan pemerintah memberikan aturan ya, berapa persen yang digelontorkan ke bisnis real dan berapa persen yang digelontorkan ke pasar modal ya, ke pasar modal syariah tentu saja. Nah, kemudian pecahan yang ketiga dari premi yang kita bayarkan itu akan dimasukkan ke rekening perusahaan sebagai ujrah ya, sebagai ujrah atas pengelolaan atau manajemen keuangan dana dari nasabah. Nah, jadi kalau di sini sudah dipisahkan seperti itu, sudah dirinci seperti ini, maka di manakah muncul ribanya? Ya, secara teori ini tidak memunculkan riba ya, karena tanggungan atas risiko yang dialami oleh para nasabah itu sudah di-cover oleh rekening tabarruk seperti uang kas RT yang tadi kita bahas, ibaratnya seperti itu ya. Adapun uang yang nanti kita terima dalam bentuk tabungan ya, tabungan mudharabah itu
itulah dari premi yang disisihkan ke rekening investasi, ya, rekening investasi. Adapun sisanya maka menjadi milik perusahaan. Maka kalau kita mau milih provider asuransi syariah yang bagus, ya, terutama tentu saja yang sesuai dengan syariah, yang menaati legal syariah. Kemudian yang kedua, yang biaya ujroh perusahaannya kecil, ya, tapi yang ditabunginnya nilai investasinya besar. Nah, itu yang kita cari. Tapi nggak ada yang seperti itu. Ya, kebanyakan perusahaan asuransi dia ujrohnya besar dan investasi sedikit, ya, dan dana tabaruknya pun tidak terlalu besar. Jadi mereka juga nyari untung, ya. Nah, jadi itu dipisahkan mana ranah sosial dan dipisahkan mana ranah komersial sesuai dengan bahasan yang tadi kita bahas, seperti itu. Adapun penyimpangan di lapangan, itu mungkin saja terjadi, ya. Itu yang tadi kita bahas adalah secara teori. Adapun pada praktek, ya, pada praktek jangankan di bank, ya, perusahaan rumahan yang berlabel syariah pun, contohnya misalnya banyak yang broadcast message, developer properti syariah non bank, ya, tanpa denda, tanpa sita, ya, tanpa macam-macam, tanpa rumah sekalian, ya, tanpa rumah. Tapi ternyata ada skema riba di sana. Jadi pelabelan syariah pada sebuah lembaga itu dia mendadakan transaksi sesuai dengan syariah. Jadi riba itu bukan hanya milik perbankan, bukan hanya milik lembaga asuransi, tapi riba itu bisa mengenai semua lembaga dalam hal praktek, ya. Adapun dalam hal teori inilah yang kita jaga oleh regulasi, adanya aturan syariah, adanya legal syariah, adanya aturan DSN MUI, adanya DPS dalam sebuah lembaga syariah. Ini yang kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir apa seperti apa ya? Kayaknya nih udah mau 21.10 nih ya. Oke, dari Bapak Tommy dari Bogor, kami persilahkan untuk open microphone. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagian besar sudah terjawab ya tadi ya di pertanyaan sebelumnya mengenai transaksi jual beli kredit barang yang barangnya tidak ada. Tapi saya mau menambahkan pertanyaan, apakah boleh ada uang pemesanan Ustadz dari pemohon kredit kepada pemberi kredit, Ustadz? Untuk skema murabahah, ya? Ya, akadnya mungkin pesanan gitu. Tapi nanti setelah barangnya ada, mungkin uangnya dikembalikan atau seperti apa, nanti berakad kembali menjadi jual beli kredit gitu. Oke, jadi untuk mengikat konsumen, ya, untuk mengikat konsumen, ya. Iya. Iya, jadi kalau kita merujuk ke standar syariah internasional AOIP, ya, legal syariah internasional, ya, bahwasanya uang di muka kalau dia berlaku sebagai DP maka tidak boleh, ya, karena DP itu masuk jual beli, ya, dan si penjual belum memiliki barangnya. Adapun kalau uang itu berupa hamis citi, ya, artinya uang kesungguhan, ya, sebagaimana tadi barusan pagi juga ada yang konsultasi ke saya tentang skema KPR di salah satu bank syariah, dan bank tersebut mengenakan hamis citiyah, ini uang kesungguhan. Uang itu ditransfer ke rekeningnya, didepositkan, dan uang itu tidak diambil oleh bank. Artinya kita sesuka kita masih bisa ngambil lagi sebelum si banknya beli barang dari supplier. Jadi kita bebas membatalkan transaksi itu, bebas tarik tunai mau kita transfer, itu bebas. Itu namanya hamis citiyah, dan itu boleh. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan. Selanjutnya dari Bapak Fehmi Ramadhani, kami persilakan. Dari Pekanbaru. Ada? Atau sudah keluar nih? Ya, mungkin lanjut ya. Dari Aini Nur Solehah dari Jakarta. Kami persilakan. Kalau udah ada, kami bacakan aja ya pertanyaannya ya. Bagaimana membedakan pre-order dengan baik salam? Nah, ini tadi kan udah jelaskan Ustaz ya, mengenai ini. Silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ini, pertanyaan mumtaz, ya. Bagaimana membedakan antara pre-order yang haram yang tadi riba syariah tadi, ya, dengan jual beli salam? Karena sebagian ikhwah kita di lapangan berdalih dengan akad salam. Padahal faktanya mereka lakukan adalah menjual barang yang belum dimiliki. Beda antara menjual barang yang belum dimiliki dengan akad salam dilihat dari objeknya, ya, dari objeknya. Ya, menjual kalau akad salam, ya, akad salam itu dibolehkan, ya, padahal hukum asal jual beli barang yang belum ada itu haram, ya, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, ya, dari hadis dari Hakim bin Hizam, ya, nah tapi malaysa indah, ya.
Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Jadi hukum asal bai'ul ma'dum, jual beli barang yang tidak ada itu haram. Nah, akad salam ini pengecualian. Kenapa? Karena dia menjual spek dalam tanggungan. Ya, karena dia menjual spek, ya, spek barang dalam tanggungan. Artinya, ya, si penjual memang belum memiliki barang, tapi dia bisa memastikan barang yang dia jual itu tersedia banyak di pasaran. Makanya kalau kita lagi-lagi merujuk ke legal syariah, ya, saya senang sekali merujuk ke legal syariah kalau membahas. Kenapa? Karena khilafiyah dalam fikih itu banyak sekali. Ya, khilafiyah dalam fikih itu banyak sekali. Maka kalau sudah ada standar yang dalam bentuk harmonisasi, insya Allah kita tidak akan bingung. Ya, kenapa? Karena itu sudah dirumuskan oleh ulama-ulama yang representatif di seluruh dunia. Ya, karena bisnis ini harus jalan. Kalau Ustadz Fulan, Ustadz pengajian A, Ustadz pengajian B, khilafiyah, nggak jadi jual beli itu. Misalnya orang pengajian satu sebagai pembeli, dia mau beli barang kredit, tapi dia maunya jual harga kredit sama dengan harga cash, ya. Ya, karena Ustadznya mengharamkan jual beli kredit dengan beda harga. Yang satunya Ustadznya membolehkan jual beli kredit dengan beda harga. Kira-kira jadi jual beli nggak? Nggak jadi jual beli, ya, nggak akan jadi jual beli. Maka dalam hal bisnis, ya, kita lebih bagus, ya, kita merujuk ke standar syariah yang berlaku, ya, tentu saja yang sesuai dengan dalil, ya. Jadi kalau dalam standar, makanya dicantumkan dalam standar syariah akad salam, ya, kriteria barang salam itu adalah diantaranya adadiyat mutaqaribah, ya. Jadi barang-barang yang diproduksi secara massal dan dia tersedia banyak di pasaran, ya. Jadi bukan, nah, beda antara menjual barang yang belum dimiliki dengan jual beli salam. Kalau jual beli barang yang belum dimiliki, ya, barangnya itu barang muayyan, barang-barang tertentu. Saya jual HP ini loh, ya, saya jual barang itu loh yang ada di toko, misalnya di toko sepatu atau di toko sport center, ya, difoto sama dia barangnya dari sport center tertentu, ya, dia belum beli itu. Seperti just tip yang ada, ya, di foto ada tuh, saya di Facebook teman-teman yang jual barang, dia foto sepatu di sport center, misalnya tag, terus dia ngajukan penawaran di Facebook, itu namanya menjual barang, ya, menjual barang yang belum dimiliki. Kalau terjadi deal, ya, jadi dikatakan akad jual beli itu kalau ada deal antara penjual dengan pembeli terkait harga barang dan dan spek barang, itu sudah terjadi akad jual beli. Itu kalau jual beli menjual barang yang belum dimiliki. Kalau akad salam, barangnya belum ada, ya, tapi barangnya ditentukan speknya. Ya, contoh gini, biar lebih mudah dicerna, ya. Misalnya saya keingetannya pisang, ya, karena saya suka sekali buah pisang. Jadi misalnya saya jualan pisang, saya punya kebun pisang, ya, saya punya kebun pisang. Saya jual pisang ke pasar dan jual ke orang yang pesan. Saya mau jual pisang saya loh, ya, pisang saya masih di kebun nih, belum matang, ya, belum matang. Saya jual pisang saya yang ada di kebun. Ini namanya bai' muayyan, jual beli tertentu. Objeknya jelas, saya jual barang saya yang ada di kebun saya, atau kalau di marketplace saya jual barang yang ada di supplier, seperti itu, ya, barang yang di supplier atau barang tertentu yang misalnya dijual di toko tertentu, misalnya produk-produk kayak misalnya branded, ya, seperti mungkin Sophie Martin atau Oriflame atau apa misalnya, atau produk-produk MLM-nya, atau produk-produk apa yang branded lah yang ada di toko tertentu, atau misalnya Adidas, ya, produk-produk branded, ya. Itu namanya jual beli muayyan, jual beli produk yang ada. Saya jual pisang di kebun saya, nah itu jual beli. Nah, ini hukumnya haram, ya, kalau pisangnya belum matang, ya, karena jual beli bai'us simar qabla budu'i salahiha, jual beli buah sebelum jelas matangnya, ya, karena masih ada kemungkinan busuk, maka nggak boleh ada akad jual beli sebelum dia jelas matangnya. Begitupun kalau barang jadi, belum boleh dijual sebelum kita menerima, si penjual itu memegang barang tersebut, ya. Kemudian kalau akad salam seperti apa? Kalau akad salam, saya jual pisang, meskipun saya punya kebun pisang, ya, saya jual pisang dengan spek pisang Ambon dengan berat rata-rata per bijinya sekian gram, ya, pertandanya sekian buah pisang, warnanya kuning, rasanya manis, speknya ini ABCD, dan seterusnya. Mau pisangnya, pokoknya saya jual pisang dengan spek ini, mau yang ada di kebun saya, mau ada yang kebun tetangga, atau saya beli dari pasar, pokoknya saya jual pisang ini. Itu namanya akad salam, ya, itu yang namanya akad salam. Jadi kalau kita mau jual beli online dengan akad salam, maka kita jual speknya, jangan jual barang yang ada di toko tertentu, ya, tapi kita jual spek. Misalnya kita jual handphone dan disyaratkan barangnya tersedia banyak di pasaran, di toko A, B, C, D, di pasar dimanapun ada barangnya.
Itu namanya kriteria adadiyah mutaqariban. Barang-barang yang diproduksi massal dan tersedia banyak di pasar. Jadi kesimpulannya kalau mau jual beli online, bagus nggak dengan akad salam, ya? Bisa, tapi tidak untuk semua barang. Hanya untuk barang yang ready banyak di pasaran dan kita bisa menjual speknya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan. Insya Allah 5 menit lagi saja, karena tadi sudah disampaikan kepada ini. Selanjutnya dari Bapak Ahmadin dari Bogor, kami persilakan Pak untuk membuka mikrofon. Ada Bapak Ahmadin? Ahmad Dian. Oke, kita bacakan ya. Bagaimana definisi dan hukum pay later? Pay later. Ya. Putus-putus juga nih suara dia. Sinyalnya jelek sepertinya. Iya. Baik, dibacakan saja oleh. Iya udah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya sudah dibacakan Pak tadi Pak ya? Oh iya, pay later ya. Insyaallah sudah. Mungkin iya, maksudnya pay later yang ada di ini ya, di sebagian marketplace ya. Iya, betul. Iya, di sebagian marketplace ya. Kalau saya perhatikan ya pay later ini sesuai dengan namanya ya, bayar nanti ya. Bayarnya entar-entaran, ngambil dulu barangnya, nanti bayarnya nyicil seperti itu. Ini merupakan salah satu produk pembiayaan lending ya, lending fintech ya, pembiayaan atau utang ya, tergantung. Kalau memang si provider dalam hal ini marketplace dia memiliki barangnya sendiri atau bekerja sama sebagai atau konsinyasi atau sebagai wakil dari produsen barang tersebut dan dia menjualnya secara kredit kepada para nasabah, maka ini dibolehkan. Ya, tapi kalau ternyata skemanya seperti leasing yang tadi kita bahas, ada pihak ketiga, ini ada pihak finance. Setiap ada transaksi di marketplace atau di platform pay later tadi terjadi akad ya, klik kan akad itu tandanya dengan klik kalau jual di online ya, klik ya. Kemudian ada email, biasanya email masuk tagihan invoice ya, itu namanya sudah terjadi akad jual beli. Nah, ada pihak finance yang membayarkan secara tunai nilai barang tersebut kepada pihak supplier, maka itu skema leasing namanya, dan itu hukumnya riba. Wallahu a'lam bishawab. Lihat apakah ada pihak finance-nya atau tidak ya. Biasanya ada provider itu ya, ada provider kreditnya, finance apa gitu. Kalau ada finance-nya dan kita saring lagi finance-nya syariah atau tidak. Kalau finance syariah, kita lihat lagi apakah sesuai dengan prosedur syariah atau tidak. Jadi memang screeningnya kalau zaman sekarang ini banyak ya. Iya baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, sudah habis ya. Iya, insya Allah ada 2 menit lagi Ustaz. Mungkin 2 menit lagi terakhir mungkin. Kita sudah. Iya, satu lagi ya. Dari Bapak Suwarga Akbar Syam dari Bekasi, mungkin kami bacakan untuk mempersingkat itu. Pre-order untuk selanjutnya dilakukan produksi atas barang tersebut, dalam artian produsen memiliki hak paten untuk barang tersebut dan akan dilakukan produksi setelah pemesanan. Apakah termasuk riba? Iya. Ya, pre-order untuk selanjutnya udah Oke, udah saya tangkap. Jadi ada unsur produksi di sana. Jadi pre-order yang tadi riba yang saya nyatakan itu adalah menjual barang yang belum dimiliki ya untuk kasus barang jadi, Adapun untuk barang yang dipesan, yang diproduksi terlebih dahulu namanya akad istisna. Ada unsur produksi di sana. Ya, dan ini dibolehkan wallahu a'lam bishawab karena akad istisna itu mirip jual beli salam. Yang mirip jual beli salam. Bedanya kalau akad salam itu untuk barang jadi, ya kalau akad istisna ini ya untuk barang yang harus diproduksi terlebih dahulu. Ya sama-sama jual spek. Ya kesamaannya adalah sama-sama jual spesifikasi, bukan barang tertentu. Ya, kalau akad salam ini dia jual barang belum ada, dijual speknya. Tapi barang itu ready banyak di pasaran, ya itu akad salam. Tapi kalau akad istisna, barang ini nggak ada dimanapun, ya barangnya ma'dum di belahan dunia manapun nggak ada, yang harus kita produksi dulu. Ya itu namanya akad istisna. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu dibolehkan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Kami berterima kasih kepada Ustazuna Ustaz Ahmad Suryana sudah bersama kami ya, selama beberapa jam tadi, beberapa menit kamu juga. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada seluruh peserta. Dan jangan keluar dulu ya teman-teman ya semua, karena memang nanti ada pembahasan atau kami katakan juga ada dari host nih akan menyampaikan beberapa hal.
Dan maklumat ya. karena banyak pertanyaan juga yang belum sempat terjawabkan ya, nanti mungkin bisa diulang pertanyaannya di grup ya. Karena jadi kami harapkan teman-teman juga jangan live grup karena nanti banyak kita akan share beberapa pengetahuan juga seputar fikih muamalah juga. Kalau misalkan kami sempatkan juga nanti ada sesi tanya jawab di grup tersebut ya. Insya Allah juga teman-teman bisa bertanya secara langsung kepada para asatis di Aswakuna. Kami sudahi mungkin sesi bincang kita di malam hari ini. Untuk kemudian kami persilahkan kepada host, saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman semua, dan jazakumullah khairan juga untuk para moderator serta para pemateri dan teman-teman semua. Barakallahu fikum, kita telah berada di penghujung webinar pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman semua, sebelum kita tutup, jadi insya Allah akan ada pertanyaan, di mana pertanyaan ini nanti bisa teman-teman jawab. Nanti kita akan share link, kemudian teman-teman bisa klik link tersebut. Nanti siapa yang jawabannya benar dan menyelesaikan dalam waktu yang singkat, insya Allah akan ada hadiahnya. Hadiah giveaway berupa buku Halal Haram Bisnis Online yang ditulis oleh pemateri kita yang tadi telah menyampaikan materi secara komprehensif, dan kita selaku audiens juga perlu mensifatinya dengan lebih dinamis ya, karena ini terkait muamalat yang dimana lebih banyak ijtihad para ulama zaman sekarang seperti yang telah jadi dijelaskan, dijabarkan secara rinci oleh pemateri serta tambahan dari moderator. Nah, teman-teman, buku Halal Haram Bisnis Online ini ditulis oleh Ustadz Ahmad Suryana yang insya Allah akan menjadi hadiah pada kuis giveaway kesempatan malam hari ini. Adapun hadiah berikutnya adalah Magic Spray dari raya.idn. Nah, pemenang yang terpilih akan diumumkan Senin 19 Mei 2021 di akun Instagram Aswakuna dan raya.idn. Nah, teman-teman semua, barakallahu fikum. Nah, ini yang mensponsori produk kita, mensponsori webinar kita pada malam hari ini, yaitu raya.idn. Apa itu raya.idn? Ini Magic Spray, di mana Magic Spray ini face mist gitu ya, campuran dari air zam-zam dan saffron, di mana ini tujuannya kalau kata orang sekarang buat mengglowingkan muka gitu ya. skincare lah zaman sekarang gitu istilahnya. Nah, ini menjadi hadiah juga pada kesempatan kali ini, dan juga buku Halal Haram Bisnis Online. Tadi Raya ini jadi sponsor kita pada malam hari ini, dan juga acara ini didukung oleh Ex-Bank Jabodetabek, KPMI Wilayah Bogor, ITAF, Bimbingan Masuk Lipia, Institut Tafakuh, Pusei, kemudian Risma Atin. Nah, teman-teman semua, barakallahu fikum, kembali menyampaikan pada teman-teman semua bahwasannya alangkah baiknya untuk tetap berada di grup WhatsApp yang telah kami sediakan. Tujuannya apa? Tujuannya di situ untuk kita saling berdiskusi dan sharing yang berkaitan dengan ekonomi dan fikih muamalah syariah, di mana insya Allah akan ada admin-admin dan asatidzah di sana yang akan memfasilitasi teman-teman semua dalam ranah diskusi dan sharing terkait permasalahan-permasalahan ekonomi syariah. Adapun peraturan-peraturannya, kapan boleh bertanya, kapan akan ada webinar selanjutnya, dan ada kelas-kelas khusus, insya Allah akan di-share di grup tersebut. Jadi pantengin aja grup tersebut teman-teman ya. Jadi insya Allah grup tersebut akan bermanfaat. Dan yang belum masuk, nanti mungkin bisa minta tolong tim ya untuk men-share link grup WhatsApp-nya di chat online ini juga, biar ikhwah yang belum masuk bisa bergabung juga dengan kita di grup. Tadi ini di kolom chat ada beberapa yang belum masuk ini nampaknya, mungkin nanti bisa dimasukkan. Nah, teman-teman, kembali mengingatkan ini link soal sudah di-share ya, teman-teman bisa cek langsung di kolom chat. Nanti setelah itu teman-teman bisa langsung mengisi soalnya,
Adapun pemenangnya insya Allah akan kami umumkan tanggal 19 Juli 2021. Nah, teman-teman semua, barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang kita dapati pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi langkah awal kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar dalam memahami ekonomi syariah dan fikih muamalah, karena transaksi ini, muamalah ini berjalan 24 jam ya. Kita tidur, listrik masih bergerak, air juga mengalir, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini muamalah ini harus kita pahami secara rinci dan lebih komprehensif lebih lagi. Nanti insya Allah akan dipandu teman-teman yang ada di grup, dan insya Allah nanti teman-teman juga akan kami fasilitasi untuk tanya jawab dan lain sebagainya. Untuk itu kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam acara kesempatan kali ini terdapat banyak sekali kekurangan, baik itu dari kami panitia ataupun kekurangan non-teknis lainnya. Untuk teman-teman semua jangan lupa ya follow IG Aswakuna, kemudian yang tadi telah merangkum bisa langsung difoto, kemudian yang aktif di sosial media bisa share di sosmednya sambil tag Instagram Aswakuna. Insya Allah nanti akan ada tim yang memandu, istilahnya nanti akan ada apresiasi lah dari tim kami insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman semua dalam mempelajari fikih muamalat, di mana insya Allah kami akan terus berusaha mengadakan pelatihan yang komprehensif dan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat ke depan insya Allah. Dan sekali lagi sebelum kami tutup, link soal sudah kami share ya. Jadi teman-teman silahkan langsung klik dan mengerjakan soalnya, dan insya Allah akan diumumkan hadiahnya di tanggal yang tertera. Ya, tutup teman-teman kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.